Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, yang pertama itu teman saya itu Irgi Farhezi, yang kedua itu ada Muhammad Faiz Al-Fikri, yang ketiga saya sendiri yaitu Rizky Rianto, dan yang keempat itu ada Yoga Tadi Sastro. Di sini kami akan meresume aplikasi yang telah kami rancang sebelumnya dari kelompok 3, yaitu Student Finance. Nah, sini untuk kebutuhan salah satu tugas mata kuliah desain interaksi dan termuka, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Profesor Dr. Novalisa ST MSc. Nah, mungkin langsung saja masuk ke dalam subbab yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Nah, di sini kami bagi menjadi 2 subbab. Yang pertama itu ada dari segi UX dan segi UI-nya. Untuk dari segi UX itu kami bagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di situ ada deskripsi aplikasi. Di sini akan menjelaskan tentang aplikasi Student Finance tadi. Nah, selanjutnya di sini ada user research. User research ini proses dari pembuatannya tuh mulai dari wawancara untuk menentukan mencari tahu apa keluhan dari user, kebutuhan user, dan mungkin dari semua proses pembuatan aplikasi. Nah, selanjutnya masuk ke dalam maksud, tujuan, dan manfaat dari aplikasi ini. Itu mungkin dari segi user experience. Mungkin yang terakhir nanti ada dari segi user interface. Dari segi user interface kami masukkan yang pertama itu ada wireframe atau rancangan desain awalnya. Setelah melakukan rancangan desain awal, kami ada desain finalnya. Nanti akan kami sampaikan juga setelah rancangan wireframe. Selanjutnya di sini ada yang terakhir itu ada prototype. Nanti kami akan prototyping aplikasinya di bagian terakhir dan akan dijelaskan fitur-fitur apa saja yang diunggulkan atau yang unggul di dalam aplikasi tersebut. Nah, mungkin selanjutnya masuk saja langsung ke materi UX. Mungkin materi yang pertama akan dibahas oleh teman saya Yoga Tadi Sastro. Kepada Yoga kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan deskripsi dari aplikasi pengelolaan keuangan. Baik, kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya, aplikasi pengelolaan keuangan ini merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mencatat dan mengingat pengeluaran serta pemasukan yang ditujukan khususnya untuk mahasiswa dan mahasiswi. Jadi, aplikasi ini memang diperuntukkan dan dirancang khusus untuk permasalahan-permasalahan keuangan yang terjadi pada mahasiswa dan mahasiswi berdasarkan wawancara dan juga permasalahan-permasalahan keuangan pada mahasiswa yang saat ini terjadi gitu. Dan kemudian aplikasi ini menyediakan halaman pencatatan pemasukan, pengeluaran, tanggungan atau piutang, serta aplikasi juga dapat mencatat jumlah uang baik dalam saldo maupun uang tunai. Nah, biasanya ketika kita memiliki pemasukan dan pengeluaran dan pemasukan dan pengeluaran, seringkali mahasiswa itu kesulitan dalam mencatat pemasukannya berapa, jumlah pemasukannya berapa, dan juga jumlah pengeluarannya sudah mencapai berapa. Nah, aplikasi ini dirancang untuk mencatat untuk hal itu. Kemudian aplikasi ini juga mencatat jika adanya kita piutang atau tanggungan yang mungkin ada gitu. Kemudian aplikasi ini juga mencatat saldo, baik itu dalam saldo ATM atau saldo yang ada di e-money apa segala macam, dia akan gampang untuk tercatat di sini, dan juga maupun uang cash yang ada di dompet kita gitu.
Nah, kemudian dari yang telah disediakan oleh aplikasi, itu semua dapat diinput dan juga diubah dan dihapus oleh mahasiswa yang menggunakan aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Baik. Nah, untuk user research aplikasi ini, itu di tahap ini kami melakukan wawancara kepada usernya itu kami targetnya lebih ke mahasiswa, dan kami mendapat hasil bahwa kebanyakan user sulit untuk memanajemen atau mengontrol pengeluaran mereka. Seperti dari data yang kami ambil selama wawancara, kami menyebar kuesioner online kepada beberapa mahasiswa. Di situ kami mengambil kesimpulan bahwa banyak mahasiswa yang sulit untuk menahan keinginan mereka untuk berbelanja. Banyak juga contohnya itu seperti belanja kebutuhan pribadi atau kebutuhan mereka yang lainnya. Tetapi banyak dari mahasiswa tersebut yang tidak pernah atau jarang untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan duit mereka. Biasanya para mahasiswa itu mencatat pengeluaran dan pemasukan mereka itu di HP atau di catatan mereka sendiri. Jadi karena berdasarkan hasil wawancara itu, kami mengambil kesimpulannya juga seperti itu. Kami mengambil kesimpulan bahwa user atau mahasiswa itu membutuhkan aplikasi untuk pencatatan uang masuk dan uang keluar mereka agar bisa dikalkulasikan anggarannya tiap bulan. Dan kami juga berharap dengan adanya aplikasi ini, mahasiswa dan mahasiswi itu bisa terbantu dengan mencatat dan tracking pengeluaran mereka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan maksud, tujuan, dan manfaat. Maksud dan tujuan maksud dari aplikasi ini ialah untuk membantu mahasiswa dan mahasiswi dalam mengelola keuangan, baik itu pemasukan dan pengeluaran. Tujuannya itu untuk memperkenalkan dan mengembangkan sebuah aplikasi atau pengelola keuangan untuk mahasiswa. Selanjutnya ada memberikan informasi mengenai keuangan pribadi. Manfaatnya itu yang pertama pemantauan dan pemasukan, lalu yang kedua ada pemantauan dan pengeluaran, selanjutnya ada pencatatan uang yang dimiliki baik itu berupa saldo maupun uang tunai. Nah, selanjutnya ini bagian terakhirnya, yaitu bagian dari segi UI-nya, user interface. Di sini kami ada 3 bagian. Yang pertama itu ada wireframe atau rancangan desain awalnya yang masih berbentuk rancangan. Setelah itu baru berbentuk final. Dan terakhir di sini ada prototype yang nanti akan saya jelaskan juga. Mungkin yang pertama kita masuk dulu ke dalam wireframe dan desain final. Nah, jadi untuk wireframe itu seperti yang ada di atas ini. Mungkin di sini masih belum bagus gambarnya karena masih rancangan. Di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 halaman, 14 page di dalam aplikasi Student Finance ini. Nah, mungkin di wireframe ini saya tidak banyak menjelaskan. Saya akan jelaskan secara singkat itu di dalam desain final, dan secara detail itu akan ada di prototype. Nah, untuk wireframe itu 14 halaman. Yang pertama itu adalah halaman login,
rancangannya baru seperti ini. Untuk sign up, untuk daftar, user daftar, untuk home, tampilan home-nya, landing page, untuk riwayat masukan, untuk user masuk, uang masuk itu ada riwayat pemasukan, daftar pemasukan, edit riwayat pemasukan, sama juga seperti pengeluaran ada riwayatnya juga, ada tempat mencatat, ada riwayat, edit riwayat. Nah, saya ada dompet yang akan mungkin di dompet ini akan jelaskan secara detail juga nanti. Ada di dalam dompet juga ada cash dan e-wallet, ada profil, dan terakhir itu ada pengaturan. Nah, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat mungkin di desain finalnya, dan secara detail nanti saya jelaskan juga di dalam prototype. Mungkin yang pertama di sini ada login. Mungkin di dalam desain final kami belum menemukan nama untuk aplikasi, sehingga kami setelah berdiskusi kami menemukan nama yaitu Student Finance. Nah, kenapa Student Finance? Karena aplikasi ini awalnya bertujuan untuk kebutuhan dari mahasiswa. Kami wawancara itu khusus, kami wawancara kebanyakannya itu untuk mahasiswa Winchester Riau terutama ya. Mungkin di sini ada login, tampilan login seperti biasa, ada icon yang menggambarkan keuangan. Kami milih icon sesuai dengan yang tampil gitu, sesuai kebutuhan yang menggambarkan halaman tersebut. Di sini mungkin ada login. Mungkin di dalam login itu tidak banyak, itu ada masukkan email dan password seperti biasanya. Ketika user tidak mempunyai akun, dia akan masuk ke halaman sign up atau daftar. Mungkin daftar baru memasukkan banyak biodata dari nama lengkap, username, email, password, dan variasi password. Mungkin juga akan dimasukkan juga checkbox untuk menentukan jenis kelamin. Setelah daftar, dia melakukan login, dan setelah login dia akan masuk ke halaman home. Setelah masuk ke halaman home, disinilah muncul tampilan beberapa data ya. Yang pertama, yang paling atas itu ada nama aplikasinya Student Finance dan nama pengguna atau username-nya. Di sini ada icon mahasiswa atau ilustrasi mahasiswa seperti yang kami jelaskan tadi. Aplikasi ini bertujuan terkhusus untuk mahasiswa. Makanya kami memilihkan ilustrasi atau icon mahasiswa ini. Selanjutnya di bawahnya ada dua card. Yang pertama yang warna hijau itu untuk pemasukan, ada plus 2.500.000 misalnya. Di sini ada pengeluaran. Untuk pengeluaran warna merah yaitu minus misalnya 1.760.000 dari si user memasukkan setelah memasukkan data itu. Nah, mungkin di sini tidak kelihatan ya, karena ini ada icon yang menggambarkan kalau pemasukan itu menggambarkan dengan icon senang. Kalau pengeluaran itu menggambarkan dengan sedih gitu, menggambarkan usernya, keadaan user. Nah, di sini ada beberapa fitur yang unggul di dalam aplikasi, yaitu ada uang masuk yang bertujuan untuk mencatat berapa uang masuk, dan juga ikonnya juga dilengkapi, sama juga seperti uang keluar ada ikonnya juga. Dan dompet ini uang masuk itu untuk mencatat uang masuk, uang keluar itu untuk mencatat uang keluar, sedangkan dompet ini itu berfungsi untuk mencatat atau merekap berapa jumlah uang yang kita punya. Misalnya uang cash kita punya berapa, sedangkan saldo berapa gitu. Nanti dibagi dua lagi, ada cash dan e-wallet. Sedang e-wallet ini jumlah uang yang ada di rekening kita. Misalnya rekening BRI berapa, rekening BRK Bank Riau berapa, BSI berapa. Nah, agar mempersingkat, kita tidak susah lagi untuk mengecek aplikasinya satu-satu tuh, aplikasi mobile banking ya. Misalnya kita pengen tahu berapa jumlah saldo kita gitu di dalam berapa rekening, misalnya ada 3. Kalau ingin tahu, kita pasti buka aplikasinya satu-satu. Nah, untuk permudah kami membuat fitur dompet untuk merekap berapa jumlah uang, baik cash maupun saldo. Jadi user tidak susah lagi mencari tahu berapa jumlah uang yang dia punya. Nah, mungkin di sini ada halaman pemasukan ketika user mengklik
uang masuk ini. Di sini ada beberapa data yang telah dimasukkan user. Nanti secara detail cara masukkannya itu akan dijelaskan di dalam prototype. Nah, di dalam pemasukan ini, dalam pemasukan, kalau user pengen nambah itu klik tombol tambah ini, sangat jelas di atas ini tombol tambah untuk menambahkan uang masuk gitu. Mungkin di sini akan ditambahkan secara singkatnya gitu. Cardnya itu ada tanggalnya, ada detail atau judulnya. Sini ada jumlahnya. Kalau pemasukan itu ditambahkan disimbolkan dengan plus gitu. Plus 1.250 pada tanggal 25 November 2023. Yang mana judulnya itu adalah dikirim orang tua. Nah, mungkin seperti ini tambahnya, menu tambah, data pemasukan. Selanjutnya di sini ada lagi wide edit. Oh, sebelumnya di sini ada icon atau ilustrasi senang gitu. Mungkin ini menggambarkan kalau user tuh senang kalau uang masuk gitu. Misalnya siapa yang pasti senang orang ketika uangnya masuk gitu, maka digambarkan dengan icon ini. Nah, selanjutnya setelah itu ada riwayat pemasukan, edit riwayat pemasukan. Sini kalau misalnya si user ini salah menginputkan jumlah uang gitu, jumlah uang atau salah tanggal, itu bisa diedit lagi gitu. Misalnya tadi 1.200.000, rupanya kurang 50, jadi user bisa ngedit lagi, ditambahkan 50. Lalu ketika klik simpan, dia akan pindah ke sini. Ada masuk dalam bulan November, ada tanggalnya, ada judul, ada nominalnya, dan ada icon. Ini menggambarkan kalau icon seperti grafik naik itu uang masuk gitu, kalau keuangannya naik. Setelah itu nanti kalau sudah masuk pemasukan, nanti data itu akan dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam pemasukan ini, card pemasukan. Nanti akan digambarkan juga dalam prototype. Mungkin seperti itu. Selanjutnya di sini ada pengeluaran. Di dalam pengeluaran ini mungkin tidak jauh beda dengan pemasukan tadi. Sama juga, kalau pengen nambah di sini ada ikonnya, di sini ada bulan, di sini ada tanggal, di sini ada nominalnya, itu dilambangkan dengan minus 750 gitu, dengan simbol, dengan icon itu grafik turun, menggambarkan kalau uangnya menurun itu, dan diwarnai dengan merah. Nah, di sini juga ada detailnya, judulnya yaitu bayar uang kos. Nah, mungkin di sini tambah seperti tadi, dan juga dilengkapi dengan icon atau ilustrasi yang menggambarkan si user. Misalnya tadi kalau pemasukan itu user senang, kalau pengeluaran, kalau uangnya dikeluarkan atau dipakai untuk hal yang lain, itu digambarkan dengan sedih gitu. Makanya kami milih icon ini di dalam pengeluaran. Nah, juga bisa edit di dalam pengeluaran ini, sama juga seperti pemasukan. Misalnya awalnya user masuk 700, rupanya 750 gitu, masih bisa diedit. Selanjutnya di sini ada dompet. Seperti tadi, itu fungsi dompet nih untuk mencatat berapa jumlah uang kita, baik cash maupun saldo. Nah, di sini sudah ada datanya. Nanti kami gambarkan cara mengisi datanya di prototype. Sini ada cash. Yang pertama cash yang bisa nanti diisi oleh user. Misalnya cashnya itu ada 375.000. Untuk e-walletnya, sini ada beberapa bank yang dipakai oleh user. Ada BRI, BSI, BCA. Di BRI ada 1.300, di BSI ada 115.000, sedangkan di BCA itu ada 550.000. Nah, selanjutnya setelah dompet nih, setelah cash atau e-wallet, di sini ada ketika pengen menambahkan atau mengedit cash, itu pindah ke halaman cash.
Nanti si user akan ngeditnya di sini, lalu simpan. Dan ini menggambarkan kalau cash itu adalah dompet. Di sini menggambarkan kalau cash itu adalah uang yang disimpan dalam dompet itu. Sedangkan kalau mau ngedit atau menambahkan e-wallet itu saldo, itu ada di sini. Nanti si user akan mengisi nama bank dan berapa jumlah nominal yang ada di dalam rekening itu. Nah, selanjutnya mungkin sama juga seperti ini, BSI dan BCA. Ini menggambarkan ada card ini menggambarkan kalau uang yang ada di dalam bank atau tidak berbentuk saldo gitu. Mungkin selanjutnya di sini ada profil. Mungkin profil setelah login, nanti data yang diisi dalam daftar atau login itu disimpan ke dalam profil ini, seperti nama pengguna, email pengguna, profil, tip foto profil juga bisa dimasukkan oleh user, dan ada username dan ada jenis kelamin dari user. Ini menggambarkan ekspresi user lah itu, untuk terlihat lebih menarik icon ini. Selanjutnya di sini ada pengaturan. Di sini untuk pengaturan ini cuman ada dua fitur, ada reset keuangan dan logout. Yang pertama untuk reset keuangan ini, mungkin untuk reset keuangan ini dipakai untuk ketika kita mereset jumlah pemasukan tadi. Jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dia akan mereset jumlah ini. Apabila misalnya di bulan baru nih, tadi di sini ada bulan November, mungkin di dalam bulan Desember akan mereset jumlah pemasukan dan pengeluaran, maka bisa menggunakan fitur itu, reset keuangan itu. Jadi nanti keuangannya akan dimulai dari nol lagi, dimulai dari awal gitu untuk pemasukan dan pengeluaran. Tapi itu berfungsi hanya untuk pemasukan dan pengeluaran, untuk dompet itu tidak ngaruh. Nah, mungkin di sini ada logout mungkin untuk keluar dari aplikasi lah gitu. Dan di sini ada icon menggambarkan kalau ini adalah setting atau pengaturan gitu, atau halaman setting. Nah, mungkin selanjutnya di sini ada tahap prototype. Mungkin langsung saja masuk dalam prototype-nya. Oke. Nah, yang pertama ini, halaman pertama ketika user membuka aplikasi di halaman login. Ketika tentunya si user belum mempunyai akun, maka si user akan membuat akun di sini. Setelah ada informasinya itu belum punya akun, daftar di sini. Lalu ketika user klik daftar di sini, maka akan pindah ke dalam halaman daftar. Mungkin kalau dilihat dari login itu sepertinya cuman hanya email dan password saja diminta, tidak banyak. Lalu untuk daftar mungkin baru masukkan banyak datanya. Mungkin sini ada nama lengkap, username, email, password dan konfirmasi password, dan juga ada checkbox untuk jenis kelamin gitu usernya. Dan kebutuhan data ini akan dimasukkan ke dalam profil nanti, ke dalam menu profil. Nah, ketika setelah user mengklik daftar, maka dia akan otomatis bisa mengisi form ini. Ketika sudah isi form, sudah ngecek kalau membuat namanya Rizky Rianto, email dan password, dan checkbox laki-laki, lalu dia klik daftar. Nah, setelah daftar muncul pop-up atau notifikasi sign up berhasil, login sekarang. Maka sistem atau aplikasi akan menyuruh pindah ke halaman login dan menyuruh login. Lalu si user masuk email dan password tadi, lalu klik login. Nah, selanjutnya masuk ke dalam halaman landing page setelah login, yaitu home atau beranda gitu, halaman utamanya. Selanjutnya di sini yang atas itu ada nama aplikasinya, yaitu Student Finance.
Yang kedua, di sini ada nama username yang tadi telah dimasukkan pas daftar. Selanjutnya di sini ada dua icon mahasiswa, ada laki-laki dan perempuan. Seperti yang dijelaskan, karena aplikasi ini dikhususkan untuk mahasiswa. Dan di sini ada card, ada dua card, yaitu pemasukan dan pengeluaran gitu. Seperti tadi, karena user baru menggunakan aplikasi, dia uang itu masih nol karena belum memasukkan data apapun. Nah, selanjutnya di sini ada fiturnya, ada fitur uang masuk, fitur uang keluar, dan fitur dompetku. Seperti yang telah dijelaskan tadi, dompetku ini untuk mencatat jumlah cash dan saldo pada yang dipunyai oleh si user. Nah, mungkin yang pertama kita sebelum itu masuk dulu yang ada 3 bar yang di bawah ini. Itu ada setting, home, beranda ini, dan profil. Dan akan nanti dibahas juga. Dan yang pertama di sini ada fitur uang masuk. Kita coba untuk fitur uang masuk. Nah, karena user baru menggunakan aplikasi, maka di sini masih kosong untuk pemasukannya. Nah, kalau ingin menambahkan pemasukan, misalnya ada uang masuk nih, user tinggal klik ini. Nah, maka akan pindah ke dalam menu atau halaman tambah pemasukan atau di sini telah dijelaskan tambah atau catat pemasukanmu di sini. Nah, di sini ada beberapa form, yaitu ada tanggal, ada judul uang pemasukan itu, lalu ada deskripsi. Akhirnya ini ada jumlah nominal. Mungkin user bisa langsung mengisi. Untuk yang pertama dia mengisi form ini dulu, 3 ini, yaitu contohnya seperti di tanggal 19 Desember 2023 user menerima uang bulanan yang dikirim oleh orang tua. Judulnya uang bulanan, deskripsinya dikirim orang tua, dan dia masukkan nominalnya, yaitu 1.500.000 misalnya. Nah, setelah itu di sini seperti tadi jelaskan kalau ini menggambarkan, icon ini menggambarkan kalau user itu senang kalau ada uang masuk gitu. Lalu klik simpan, maka akan otomatis tersimpan di riwayat pemasukan ini. Nah, nanti ketika ada pemasukan lagi, dia akan tambah bawah, tambah satu sesuai berurutan. Seperti ini setelah dijelaskan. Di sini ada judulnya, tanggal 19 Desember 2023, ada uang bulanan dengan total plus 1.500.000. Nah, 1.500.000, dan ada icon uang, ada icon grafik naik, berarti bertanda kalau uangnya bertambah gitu. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke halaman utama dan juga masuk datanya ke dalam pemasukan di sini. Nah, tadi 1.500.000, maka di sini juga terisi 1.500.000, dan nanti kalau ditambahkan yang kedua, riwayat kedua, maka akan ditambahkan lagi. Nah, misalnya kalau si user nih salah masukkan nominal gitu, itu masih bisa diedit dengan cara masuk lagi ke uang masuk itu, klik saja ini card yang mau diedit. Nah, di sini misalnya orang tuanya ngirimnya 1.550.000, rupanya diinputkan hanya 1.500.000, lalu bisa diubah di sini untuk masukkan 1.550.000. Kalau klik simpan, di sini akan berubah 1.550.000 sesuai yang dimasukkan tadi. Lalu ketika kembali juga di sini akan berubah juga. Sama halnya dengan pengeluaran. Kita coba juga untuk pengeluaran. Di sini masih kosong karena si user baru menggunakan aplikasi, dan ketika ingin menambahkan, nah di sini ada yang pertama itu ada icon sedih, karena itu menggambarkan kalau uang user nih dipakai atau keluar atau habis gitu. Nah, di sini ada deskripsi kalau tambah atau catat pengeluaran di sini. Lalu sama juga seperti tadi, ada beberapa form, ada tanggal, ada judul, ada deskripsi pengeluaran itu, dan ada nominalnya yang ditandai dengan warna merah. Di sini yang pertama untuk mengisi tanggal terlebih dahulu. Untuk mengisi tanggal,
dan judul deskripsi, maka user mengisi yaitu contohnya pada tanggal 19 Desember 2023 untuk membayar uang kos, jadi deskripsinya kosong, dan untuk nominalnya itu sebesar Rp600.000. Lalu ketika klik simpan, maka akan tersimpan di sini di dalam cart, yaitu pada tanggal 19 Desember, deskripsinya atau judulnya bayar uang kos dengan nominal minus 600.000, warna merah dengan grafik turun, berarti uangnya berkurang. Kalau dibalikkan, maka akan masuk ke dalam sini 600.000 pengeluaran. Sama seperti tadi, kalau pengen edit atau si user salah menginputkan nominalnya, sama juga, masuk lagi, klik card-nya, lalu ubah, misalnya tambahkan 20.000 gitu, 620.000, maka klik simpan, maka di sini juga akan berubah 620 minus 620.000. Lalu di beranda, di home juga akan berubah 620.000. Nah, mungkin selanjutnya di sini ada fitur unggulan lagi, yaitu dompetku, yang mana akan mencatat cash dan saldo. Mungkin saja kita praktekkan agar paham. Nah, yang pertama kita masuk dulu, yaitu dompetku. Nah, yang pertama di sini ada cash. Karena user baru menggunakan aplikasi, maka cashnya baru 0, belum menginputkan data apa-apa. Sedangkan e-wallet juga masih kosong. Nah, lalu untuk menambahkan cash bisa juga mengklik ini atau edit tadi. Di sini cash. Di sini ada icon dompet menggambarkan kalau cash itu uang yang disimpan dalam dompet lah, misalnya gitu. Dan user masukkan nominal sebesar Rp375.000. Lalu ketika klik simpan, maka dia akan tergenerate atau tersimpan di dalam data cash, yaitu Rp375.000. Lalu sama juga seperti tadi, bisa klik edit atau klik di sini masukkan e-wallet. E-wallet ini seperti bisa aja untuk bank itu seperti BRI, semua bank itu terserah user ingin memasukkan. Bukan hanya bank, kalau e-wallet itu bisa juga seperti Dana, ShopeePay, dan lain-lain. Di sini kami contohkan dalam bank gitu. Kalau dalam bank itu masukkan nama e-wallet, ini masih kosong, tambah e-wallet, di sini masuk nominalnya, dan di bawah sini ada icon atau ilustrasi card, orang megang card, karena dia seperti gambarannya tuh uang yang disimpan dalam bank gitu, yang tidak dipegang. Misalnya kan banyak tuh, bisa dari BRI misalnya ada berapa, di BNI ada berapa, BSI berapa, dan setiap orang kan nggak ingat-ingat tuh jumlah berapa uang secara detail gitu. Nah, maka tujuan dibuat e-wallet ini, fitur wallet ini, agar kita tuh cuma butuh login buka aplikasi satu aja udah bisa lihat total uang kita semua, tidak perlu login ke mobile banking dari bank masing-masing. Nah, kan ribet, atau ngecek ke ATM atau ke bank gitu, kan ribet. Jadi mempermudah pengguna gitu untuk menyimpan atau mengingat jumlah uang yang dipunyainya. Sini kita contohkan untuk tambah wallet. Di sini untuk BRI contohnya ada BRI, ada BSI, ada BCA. Untuk BRI ada 1.300, untuk BSI 115, untuk BCA ada 550. Nah, di sini ini tidak masuk ke dalam data uang masuk atau uang keluar, cuman dia hanya mengingat, atau fungsinya cuma mencatat dan mengingat user berapa uang yang disimpan. Lalu klik simpan, maka akan dimasukkan ke dalam sini e-wallet, ada BRI, ada BSI, BCA sesuai yang dimasukkan oleh user. Nah, mungkin cuman kalau dibilang fitur unggulan dari aplikasi cuman 3 itu. Mungkin kita pindah ke dalam pengaturan setting yang di bawah ini ada bar. Mungkin yang pertama kita ke setting. Nah, dalam setting ini ada 2 fitur. Yang pertama ini ada reset keuangan dan logout. Nah, reset keuangan ini fungsinya tuh seperti tadi, si user sudah masukkan ada jumlah uang pemasukan dan pengeluaran di bulan Desember. Misalnya di Januari
si user pengen masukkan pengeluaran pemasukan baru. Jadi yang pemasukan dan pengeluaran bulan lalu itu di reset. Nah, fungsinya lebih kurang seperti itu. Di sini contohnya seperti ini. Nah, reset keuangan. Kalau kita klik reset keuangan, tadi kan di dalam data pemasukan pengeluaran kan masih ada data tuh. Kalau kita klik reset keuangan, maka akan muncul pop-up notifikasi, yaitu apakah Anda yakin untuk mereset uang bulanan Anda? Maka kalau jawab ya, kalau tidak, maka tidak akan reset. Kalau kita klik ya, nah maka akan pindah lagi ke dalam halaman home-nya beranda dengan pemasukan dan pengeluaran yang nol karena udah di reset. Nah, selanjutnya kita coba untuk logout logout nanti terakhir. Kita coba masuk ke dalam profil dulu. Nah, profil tadi setelah login, maka data itu akan disimpan dalam profil. Di sini ada nama penggunanya Rizky Rianto, ada emailnya, foto yang bisa diupload oleh user, nantinya di sini ada username, dan di bawah ini mungkin nggak kelihatan ya karena agak samar dikit. Itu jenis kelaminnya, laki-laki. Ini sini ada icon untuk membuat menarik lagi tuh untuk keadaan usernya gimana. Oke, balik lagi. Mungkin untuk yang terakhir kita coba untuk logout. Untuk logout kita klik logout. Nah, sama juga seperti reset keuangan tadi, muncul pop-up yang untuk menanyakan apakah Anda yakin untuk logout. Nah, kalau ya, dia akan pindah ke halaman login. Kalau tidak, dia akan tidak logout. Gitu. Kita klik logout. Nah, muncullah lagi halaman ini. Mungkin kalau dari aplikasi Student Finance, segi fitur dan fitur unggulannya saya rasa sudah dibahas semuanya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.